Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Setia Official. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian sangat berharga untuk bikin gue tambah semangat, bikin konten-konten menarik lainnya. Jadi di video gue yang penyerobotan tanah secara hukum bisa dipenjara, itu ada pertanyaan yang menarik dari Maun Govilian. Denda paling banyak 5.000 itu di tahun 1960, mungkin besar ya. Kalau sekarang nilainya udah jauh berkurang. Itu memang peraturannya nggak diperbarui dan dendanya disesuaikan dengan nilai sekarang atau bagaimana? Mohon penjelasannya, guys. Wah gila, pertanyaannya sangat menunjukkan pendidikannya sekali ya. Jadi dia tanya soal konversi denda dari tahun 1960 sampai sekarang. Seru sih, masa iya dendanya kan paling cuma berapa 5.000. Kalau gitu mah ya tidak masalah untuk melakukan kejahatan. Sebenarnya secara esensi nggak gitu ya. Tapi penjelasan lebih lanjut ini dia. Jadi pada dasarnya denda yang berlaku terhadap KUHP itu sudah dilakukan penyetaraan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jadi sudah disetarakan jumlah denda dalam KUHP berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sejarah KUHP ya. Kita awali dengan Big Bang Theory ketika meledak ya. Tidak mungkin dong terlalu jauh ya. Kita awali dari penjajahan Belanda atas Indonesia. Nah, jadi Belanda menjajah Indonesia itu kan berdasarkan catatan sejarah dimulai dengan masuknya pasukan Belanda ke Nusantara yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Atau di beberapa literatur ada yang menyebutkan bahwa penjajahan Belanda atas Indonesia diawali dengan berdirinya VOC pada tahun 1602. Ya, kita nggak bahas itulah ya. Pokoknya Indonesia dijajah Belanda. Tapi kita saat ini masih dijajah oleh hawa nafsu duniawi. Walaupun Belanda sempat diinterupsi oleh Inggris tahun 1811 sampai 1816, Belanda tetap lanjut lagi tuh sampai 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia. Itu didudukin gak diri-diri ya, pegel sebenarnya. Nah, selama itu Belanda sempat membangun beberapa infrastruktur dari mulai bangun jalan, bangun jembatan, bangun silaturahmi, termasuk pembangunan infrastruktur hukum, khususnya hukum pidana yang dikodifikasi dalam suatu buku yang bernama Wetboek van Strafvordering voor Nederlands Indie yang disahkan melalui Stadsblad tahun 1905 nomor 732 sejak 1 Januari 1918. Berlaku surut ya karena memang sudah digunakan sebelumnya. Stadsblad itu lembaran negara ya. Tapi sistem hukum ini tidak berubah bahkan sampai Indonesia merdeka. Malah peraturan ini diselaraskan berdasarkan pasal 1 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tujuannya untuk menghindari kekosongan hukum. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, kebetulan hukum pidana belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Jadi tetap berlaku deh. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang kemudian dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Merkurius nggak berlaku tuh, Merkurius. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mulai berlaku secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dengan diterbitkannya undang-undang itu, maka KUHP berlaku secara nasional, tidak lagi hanya untuk Jawa dan Madura. Tapi Merkurius tetap belum pakai ini, karena Merkurius bukan Indonesia dong. Nah, sejak saat itu, hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana yang digunakan sejak zaman kolonial Belanda, bukan sejak zaman dinosaurus. Zaman dinosaurus tidak ada KUHP.
sampai hampir terbitnya rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP ya, yang tahun kemarin hampir terbit tapi ditunda penerbitannya oleh Presiden. Tapi mungkin itu langkah yang tepat ya untuk menghindari kerisuhan dan mispersepsi dari masyarakat. Baru deh kita bahas mengenai peralihan denda berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tadi. Misalkan aja pasal 362 pencurian. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dendanya paling banyak Rp900 dong. Kalau gitu sih tidak masalah untuk para pencuri. Kalau yang dicuri 2.900 buat denda masih menang dong. Tapi tidak begitu konsepnya. Ancaman denda yang ringan ini akan mempengaruhi sistem persidangan yang akan dilakukan. Acara cepat atau acara biasa. Atau biasanya cepat. Atau cepat yang biasa. Nah, tapi memang perumus peraturan Mahkamah Agung ini mengetahui bahwa seyogianya perubahan nilai denda itu harus dilakukan dengan perubahan terhadap KUHP itu sendiri. Tetapi mengingat waktu yang akan dikeluarkan pasti banyak, maka dilakukan upaya lain, yaitu dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung ini. Tapi dalam perma ini juga ditegaskan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini tidak bermaksud untuk merubah KUHP itu sendiri, tetapi hanya melakukan penyesuaian terhadap nilai uang yang sudah diatur dalam KUHP itu, yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Juga untuk memudahkan penegakan hukum, khususnya terhadap hakim dalam memberikan keadilan. Jadi ini sesuai banget nih sama pertanyaannya Mas Maun Govilian yang concern terhadap denda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ternyata sudah dipikirkan Mas Maun oleh perumus peraturan Mahkamah Agung ini. Nah, yang diatur adalah dalam pasal 364 pencurian, 373 penggelapan, 379, 384 perbuatan curang, 407 perusakan barang, 482 penadahan, berubah nilainya dari 250 menjadi 2,5 juta rupiah. Kemudian, tiap hukuman denda maksimal yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303, pasal 303 ayat 1, ayat 2 itu tentang perjudian ya, itu dilipat gandakan 1000 kali. Jadi misalkan kalau pasal 362 nya sendiri kan Rp900, itu berarti jadi 900.000. Tapi 364 kalau perbuatan 362 itu pencurian itu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 2,5 juta diancam karena pencurian ringan dengan denda paling banyak 2,5 juta. Jadi sudah disesuaikan deh pokoknya. Nah, gimana dengan pidana penjaranya? Untuk ancaman pidana penjaranya tidak ada penyesuaian, sehingga tetap menggunakan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau misalkan pencurian didakwa dengan pasal 362, nggak lagi ancamannya itu dibaca Rp900, tapi sudah dikalikan 1000, jadi 900.000. Kalau memenuhi ketentuan lain seperti 364, maka berlaku yang 2,5 juta. Pusing kan? Sama dong. Tapi bisa dibaca pelan-pelan dengan komparasi lah biar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan risau karena semua kekhawatiran mengenai nilai denda yang sebenarnya sudah tidak sesuai itu sudah dipikirkan dan diinisiasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Buat kalian yang tidak setuju dengan pembahasan gue yang tadi, bisa tulis komentar di bawah. Buat kalian yang setuju, bisa tulis komentar di bawah juga. Atau buat kalian yang makin bingung, bisa juga tulis komentar di bawah. Atau kalian bisa langsung nanya ke Instagram @fahri_setia. Kalau saya bisa akan saya jawab. Buat pertanyaan yang menarik akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Dukung terus konten kreator kecil menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.